Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 173. Maaf, sepertinya di part ke 174 ya. Part 174. Oke, bertepatan dengan bab ke 820. Nyonya besar Xiao mendengus dingin. Kamu masih punya muka untuk bertanya apa kesalahanmu? Aku beritahu kamu, selama kamu masih hidup dan bernapas, semua yang kamu lakukan itu salah. Satu-satunya pilihan yang paling benar yang bisa kamu ambil adalah cepat mati. Jangan buang-buang oksigen di dunia ini. Malan merasa telinganya hampir copot dan rasa sakitnya sungguh luar biasa. Tapi dia tidak berani mengeluh sedikit pun. Malan hanya bisa menelan kepahitan itu sendiri. Dia berpikir jika bertahan sebentar lagi dia pasti bisa segera keluar dari tempat tersebut. Setelah Malan keluar dari tahanan tidak sampai 10 hari, Nyonya Besar Xiao juga akan keluar. Tiba saatnya nanti Nyonya Besar Xiao tidak akan punya tempat untuk tinggal, makan, minum, dan barangkali akan mati di ujung jalan. Tiba saatnya nanti mungkin Malan bisa membalas dendam kepada Nyonya Besar Xiao. Bukankah Nyonya Besar Xiao berpikir bahwa Malan akan dikurung di sini selama puluhan tahun lebih? Nyonya Besar Xiao masih saja berpikir dirinya bisa membawa surat yang Malan tulis, kemudian pergi dan tinggal di Villa Thompson kelas atas. Hal tersebut hanya mimpi belaka. Nyonya Besar Xiao pasti tidak menyangka bahwa Malan tidak akan dikurung di sini setelah 10 tahun. Sebentar lagi Malan bisa keluar. Tunggu saja sampai petugas rumah tahanan datang dan melepaskan Malan. Nyonya Besar Xiao pasti sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Saking terkejutnya, hati Nyonya Besar Xiao pasti akan terasa sangat sakit, tertekan dan marah. Bisa jadi Nyonya Besar Xiao akan mati di sini karena terlampau kaget. Nyonya Besar Xiao sama sekali tidak menyangka Malan akan dibebaskan. Yang wanita tua itu pikirkan hanyalah Malan akan dikurung di sini sepanjang hidupnya. Itu sebabnya Nyonya Besar Xiao menganggap surat tulisan Malan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena dengan adanya surat ini, maka tunggu 10 hari lagi dan Nyonya Besar Xiao pun bisa tinggal di Villa Thompson kelas atas. Oh Tuhan, Thompson kelas atas. Nyonya Besar Xiao tidak pernah terpikir bisa tinggal di sana sebelumnya. Setelah tinggal di Thompson kelas atas, dirinya tidak akan pindah rumah lagi. Mati pun Nyonya Besar Xiao ingin mati di Thompson kelas atas. Nyonya Besar Xiao adalah tipe orang yang percaya pada takhayul. Dia berpikir bahwa hanya dengan mati di tempat mewah seperti itu, maka pada kehidupan yang berikutnya dia bisa lahir ke keluarga yang lebih kaya serta bisa menikmati kekayaan itu seumur hidup. Tepat pada saat itu penjaga rumah tahanan datang. Nyonya Besar Xiao dengan tidak rela melepaskan telinga Malan. Barusan tadi Nyonya Besar Xiao mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik telinga Malan sampai merah dan bengkak. Telinga Malan sampai berdarah dan sobek sedikit. Malan menangis akibat rasa sakit, tapi saat melihat penjaga tersebut, Malan sangat bersemangat sampai hampir gila. Penjaga sudah datang. Penjaga itu akan melepaskan Malan. Malan sebentar lagi akan segera bebas. Malan sebentar lagi akan kembali ke Villa Thompson kelas atas. Dia akan makan enak dan tidur dengan nyaman. Selama lebih dari 2 hari, Malan tidak makan apa-apa selain menjilat 2 sup bubur dari lantai. Malan juga tidak bisa tidur dan terkena demam. Rasanya benar-benar menyakitkan. Itu sebabnya Malan tidak sabar untuk keluar dari sini dan tidak pernah kembali lagi selamanya. Penjaga rumah tahanan mengambil langkah besar, membuka pintu dan mulai berbicara. Semua tahanan, tiba saatnya kita berolahraga dan melakukan penyegaran diri. Silakan berbaris. Penyegaran diri. Malan yang tadinya begitu bersemangat
kini langsung menjadi lesu. Penjaga rumah tahanan datang untuk mengajak semua tahanan berolahraga dan melakukan penyegaran diri. Apakah dia tidak melakukan persiapan apapun untuk melepaskan Malan? Jangan-jangan para polisi itu belum selesai berdiskusi dan belum memutuskan apakah Malan akan dilepaskan atau tidak. Meskipun Malan sangat putus asa, tetapi di dalam rumah tahanan Malan tahu bahwa dirinya harus menuruti apa kata penjaga. Itu sebabnya Malan segera mengikuti yang lain keluar dari sel. Ketika tiba di halaman tempat olahraga, penjaga itu berkata, pertama-tama putari halaman sebanyak 3 putaran, kemudian kalian punya waktu bebas selama setengah jam. Setelah setengah jam, kalian harus berkumpul di pintu masuk halaman lalu kembali ke sel. Semua orang bergegas membentuk barisan. Jang Gue Pen adalah ketua sel, jadi dia yang mengatur barisan. Jang Gue Pen melirik Malan dan berkata, kamu berdiri di barisan paling depan. Orang-orang yang ada di belakang akan mengawasimu. Jika kamu tidak berlari dengan sungguh-sungguh, kepalamu akan kuremukkan. Jang Gue Pen menoleh ke arah orang lain dan berkata, kalian pegangi Nyonya Besar Xiao pelan-pelan saja. Saat berlari, jangan sampai Nyonya Besar Xiao kelelahan. Nyonya Besar Xiao tersenyum dan berkata, Jang Gue Pen, kamu memang perhatian. Meskipun aku sudah tua, tapi tubuhku masih sehat. Aku tidak perlu dipapah oleh orang lain. Aku akan berlari pelan-pelan di belakang kalian. Jang Gue Pen mengangguk lalu berteriak keras, bersiap, lari. Malan berada di barisan paling depan. Setelah mendengar perintah tersebut, dia buru-buru menahan sakit di sekujur tubuhnya serta melawan rasa lemas akibat tidak makan dan minum 2 hari 2 malam. Malan kemudian segera berlari. Orang-orang di belakang Malan juga ikut berlari. Tubuh Malan begitu lemah, dia merasa tidak enak badan dan hampir pingsan. Baru saja Malan mengambil 2 langkah, kakinya terasa lemas. Malan pun terhuyung dan hampir jatuh. Wanita di belakangnya langsung menendang pinggang Malan dan memakinya. Wanita pencuri suami orang lain, berlari saja sempoyongan. Begitu bisa apa kamu? Wanita lain tertawa dan menyahut, wanita genit ini bisa mencuri suami orang lain. Meskipun dia tidak bisa berlari, tetapi dia bisa memanjat ke tempat tidur orang lain. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Malan hanya bisa menahan malu dalam hatinya. Dia mengetakkan giginya sambil terus berlari. Tepat pada saat itu Malan melihat 3 wanita berpenampilan beringas sedang berdiri di sudut lintasan lari halaman tersebut. Tatapan ketiganya mengarah pada Malan seolah-olah memang sedang mengamati Malan. Tidak lama setelah Malan lari melewati ketiga wanita tersebut, salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan menarik bahu Malan. Malan ditarik, membuat barisan yang ada di belakang ikut terhenti. Jang Gue Pen maju ke depan dan angkat bicara, apa yang akan kalian lakukan? Ketiga wanita ini terlihat galak dan jahat. Wanita yang baru saja mengulurkan tangan untuk menarik Malan memiliki bekas luka di wajahnya dari sudut mata kiri hingga dagu kanan. Bekas luka tersebut seolah membelah wajah mereka berdua, terlihat sangat menakutkan. Meskipun Jang Gue Pen adalah pemimpin di dalam selnya sendiri, tapi dia tidak lebih seorang wanita desa biasa. Jika disuruh memukul Malan, dia pasti berani. Tetapi jika disuruh mengambil pisau dan menusuk orang lain, dia pasti tidak berani. Jadi saat Jang Gue Pen melihat ada bekas luka di wajah wanita tersebut, dia tahu bahwa si wanita bukanlah orang biasa. Jang Gue Pen tidak akan berani mencari gara-gara dengannya. Wanita dengan bekas luka itu berkata, aku sedang mencari wanita bernama Malan. Apakah dia dari sel kalian? Mana dia? Ketika Malan mendengar mereka sedang mencarinya, Malan langsung merasa panik. Dia mengibaskan tangannya sambil berkata, aku tidak tahu, aku tidak pernah mendengar ada yang namanya Malan. Tetapi Nyonya Besar Xiao menunjuk ke arah Malan dan berkata, kalian jangan mendengarkan kata-kata wanita genit itu, dia adalah Malan. Sawewe ikut menambahkan, benar, memang dia adalah Malan, dia adalah penipu. Si wanita dengan bekas luka di wajahnya tersebut langsung berbalik dan menampar wajah Malan keras-keras. Kelihatan sekali bahwa wanita itu sangat
atletis, seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Jadi ketika dia ditampar, tamparannya jauh lebih keras dari Zhang Guipan dan yang lainnya. Tamparan ini membuat Malan langsung jatuh tersungkur ke tanah. Tamparan tersebut membuat Malan langsung jatuh berdebum ke tanah, gigi geraham belakang copot, dan hal tersebut menjadikannya terlihat benar-benar menyedihkan. Semua orang begitu ketakutan melihat si wanita bekas luka bertindak kejam, tetapi nyonya besar Xiao malah merasa senang sekali. Asalkan Malan dipukuli, maka nyonya besar Xiao akan merasa senang. Xiao Wei juga merasa tamparan kali ini begitu tajam. Dia sudah pernah melihat Malan ditampar berkali-kali, tapi tidak pernah sekeras ini. Satu tamparan saja sudah bisa membuat Malan jatuh tersungkur ke tanah. Mana ada manusia bisa dengan kekuatan sebesar itu? Malan benar-benar ketakutan. Dipukuli bukanlah masalah besar bagi Malan, karena dalam 2 hari ini dia sudah sering dipukuli. Malan pun sudah terbiasa. Tapi poin pentingnya adalah Malan tidak tahu kenapa si wanita bekas luka memukuli dirinya. Jangan-jangan dia adalah anggota kelompok penipu kelas multinasional yang datang dan ingin membuat perhitungan dengan Malan. Tepat ketika Malan merasa sangat ketakutan, Jang Guipan maju dan bertanya dengan was-was kepada si wanita bekas luka. "Kakak, kami tidak mengenal wanita ini. Jika Anda ingin memukulnya atau membunuhnya, silakan saja. Tapi kami masih harus berlari. Apakah Anda mengizinkan kami untuk lanjut berlari?" Si wanita bekas luka mendengus dingin sambil berkata, "Yang tidak berkepentingan bisa pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar pada kalian." Jang Guipan lekas-lekas melambaikan tangan dan berteriak, "Teman-teman, ayo lari bersamaku. 1, 2, 1, 2, 1, 2." Para penghuni sel lain segera mengikuti Zhang Guipan. Menghitung angka lebih dari 20 orang meneriakkan 1, 2, 1 dan cepat-cepat berlari. Di tempat itu hanya tersisa Malan dan 3 wanita tadi. Malan sangat ketakutan dan berkata dengan nada gemeteran, "Kakak, apakah aku pernah menyinggungmu? Setidaknya beritahu aku kesalahanku." Si wanita bekas luka menendang perut Malan, membuat Malan memegangi perutnya sambil berguling-guling kesakitan di tanah. Tidak lama kemudian si wanita bekas luka mengambil kartu bank berwarna hitam dari sakunya dan bertanya, "Malan, coba lihat ini. Apakah kamu masih mengenali kartu ini?" Ketika Malan melihatnya, hatinya benar-benar terkejut. Tentu saja Malan mengenali kartu yang sangat spesial seperti itu. Bentuk itu warnanya sama persis dengan yang dia curi dari Yichen. 3 orang ini jangan-jangan memang anggota kelompok penipu. Pagi tadi bukankah polisi memberitahu bahwa mereka belum menemukan petunjuk? Kenapa sekarang ada 3 orang yang masuk ke sini? 3 wanita ini bahkan tahu soal Malan. 80% orang yang datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan Malan adalah orang-orang yang pernah dicelakai oleh Malan. Sekarang semuanya sudah hampir berakhir. Mereka tidak akan pernah dan membunuh Malan, bukan? Malan jelas-jelas akan dibebaskan segera. Tidak lucu jika dia mati di sini sekarang. Pada akhirnya Malan berkata sambil menangis dan hidungnya berdarah, "Aku tidak mengenali kartu itu. Apa jangan-jangan kalian salah orang?" "Salah orang? Apa kamu ingin mempermainkanku?" Si wanita bekas luka menarik rambut Malan dan menamparnya sekali lagi, kemudian berkata, "Apa kamu tahu kenapa kami bertiga datang ke sini? Itu karena kamu menarik perhatian polisi dan membuat kami ditangkap. Aku beritahu kamu, kami dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan itu semua gara-gara kamu." Malan berteriak histeris sambil menangis, "Maafkan aku, sungguh maafkan aku. Sebenarnya aku juga korban. Aku tidak tahu bahwa ada banyak hal di balik kartu itu." Si wanita bekas luka itu menatap Malan kemudian berteriak marah kepada 2 orang di belakangnya, "Kalian berdua pukuli dia dengan brutal sampai sekarat. Lagi pula dia akan dikurung di sini selama 10 atau 20 tahun ke depannya. Kita akan memukuli dia 2 kali sehari. Hari ini di mana dia mati adalah hari di mana kesalahannya akan terbayar." Ketika 2 orang tersebut mendengar perintah,
Mereka langsung bergegas maju ke depan. Ketiganya pun bersama-sama mengintari Malan sambil memukul dan menendangi Malan. Tinju dan tendangan itu menyerang Malan dengan sangat brutal, membuat Malan tidak henti-hentinya berteriak. Sebenarnya tiga orang tersebut adalah orang suruhan Chen Jekai yang datang untuk memberi Malan pelajaran. Hal tersebut demi membuat Malan merasakan kesulitan yang tidak ada duanya. Dengan demikian, setelah Malan bebas nanti, dia tidak akan berani bersikap sombong kepada Yi Chen. Pada saat ini, Malan dipukuli dan berguling-guling di tanah. Dia berteriak dan memohon belas kasihan tanpa henti. Yang lain masih sibuk berlari, tapi saat mendengar teriakan Malan, semuanya berhenti dan mengamati Malan dari kejauhan. Mereka sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Meskipun Zhang Guepan juga memukuli Malan, tetapi tidak sekejam mereka bertiga. Ketiganya memukuli Malan sampai hampir mati. Bisa dilihat bahwa ketiga orang ini pasti bukan orang biasa. Oh Tuhan, itu sangat kejam, menyedihkan sekali. Zhang Guepan menghela napas. Malan, semua orang bergantian menghajarnya. Aku agak kasihan padanya. Saat Nyonya Besar Xiao melihat Malan dipukuli dengan begitu brutal, dia malah tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, "Bagus sekali, pukul wanita jalang itu dengan keras. Pukul sampai dia tidak bisa bicara." Xiao juga bertepuk tangan dengan penuh semangat sambil tertawa. Pukul, pukul sekuat tenaga, pukul wajahnya, buat wajahnya babak belur. Tidak lama kemudian si wanita bekas luka melihat Malan. Sepertinya sudah cukup dipukuli. Dia pun berkata, "Sudah cukup, biarkan dia tetap hidup. Jika dia mati sekarang, lalu bagaimana kita akan memukulinya 20 tahun ke depan?" Dua orang itu berhenti. Hidung Malan berdarah dan wajahnya dipenuhi lebam. Dia jatuh tersungkur ke tanah dan menangis tanpa henti. Malan merasakan napasnya pendek-pendek. Si wanita bekas luka berjalan ke arahnya dan berkata sinis, "Aku beritahu kamu, hai, hari baikmu sudah lama berlalu. Ini adalah saat-saat di mana kamu akan menyesali perbuatanmu. Tunggu saja, aku akan membuat hidupmu sengsara. Mati pun kamu tidak akan bisa." Malan segera ketakutan sampai menangis terseduh-seduh. Kartu bank hitam milik Yichen benar-benar membawa kesialan besar kepada Malan. Lebih sial daripada biksu Tang yang harus melewati 81 rintangan. Sejak Malan mencuri kartu itu sampai sekarang, selain dipukuli dia dengan brutal, dia masih harus menahan lapar. Belum selesai lapar, Malan masih harus kedinginan. Belum selesai kedinginan, Malan masih harus disiram air dingin. Belum lagi Malan harus tidur di toilet. Hal ini benar-benar sebuah tragedi kemanusiaan. Ketika si wanita bekas luka melihat Malan menangis di atas sana, dia menendang kaki Malan dan berkata sinis, terus menangis, dan aku akan mematahkan semua gigimu." Malan segera menutup mulutnya. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata atau bersuara sedikit pun. Malan sudah kehilangan dua gigi depan dan satu gigi geraham. Jika seluruh gigi di mulutnya tanggal, maka bagaimana dia bisa hidup? Melihat bahwa Malan tidak berani membuat keributan lagi, si wanita bekas luka itu mencibir, "Baiklah, pergi dari sini." Malan merasa lega. Meskipun dia dipukuli sampai tidak bisa berdiri, tapi dia bisa memakai tangannya untuk merangkak. Malan berusaha sekuat tenaga menjauhi ketiga wanita tersebut sejauh-jauhnya. Setelah memukul Malan, ketiga wanita itu juga berbalik pergi dan tidak lama kemudian dua penjaga rumah tahanan datang. Mereka memanggil Zhang Guepan dan menyuruhnya membawa Malan kembali ke sel. Meskipun Zhang Guepan membenci Malan, tapi melihat Malan dipukuli sampai seperti ini, Zhang Guepan merasa agak kasihan. Alhasil, Zhang Guepan yang tubuhnya kuat itu memapa Malan seorang diri kembali ke sel. Yang lain mengikuti di belakang masing-masing dengan pikiran mereka sendiri-sendiri. Beberapa orang merasakan kasihan, beberapa lainnya merasa itu pertunjukan yang bagus, dan sisanya masih merasa ketakutan atas kejadian tadi. Ketika Malan digiring kembali ke dalam sel, si Chen yang berada di rumah dengan menerima telepon dari Chen Jekai,
Di dalam telepon tersebut, Cendekai melaporkan, "Tuan Muda, aku sudah menyuruh beberapa orang untuk memberi Marlan pelajaran. Dijamin setelah dia keluar nanti, dia tidak akan berani mengatakan apapun pada Tuan Muda." Chen berkata santai, pekerjaanmu bagus." Cendekai berkata, "Tuan Muda, maafkan aku jika lancang, tapi aku pikir ibu mertua Anda sudah keterlaluan. Dia sudah mencuri banyak uang dari Anda. Kenapa tidak langsung diserahkan kepada pengadilan saja? Setidaknya dia akan mendapatkan eksekusi mati yang tertunda. Kenapa Anda justru melepaskannya?" Ichen tersenyum pahit. "Kamu tidak paham, ibu mertuaku adalah sebuah tiket." Cendekai buru-buru bertanya, "Tiket? Tuan Muda, apa maksud Anda?" Ichen tidak bisa bilang bahwa ibu mertuanya Malan adalah tiketnya menuju tempat tidur sang istri. Ichen pun hanya bisa berkata acuh tak acuh. "Baiklah, jangan terlalu banyak bertanya. Kamu harus mengatur segalanya karena sebentar lagi sudah saatnya Malan dibebaskan." "Baik," Cendekai segera mengangguk dan berkata, "Aku akan mengaturnya sekarang." Tepat pada saat ini, Malan sedang berbaring di ranjang kecilnya sambil menangis tanpa henti. Ini adalah pertama kalinya Malan tidur di ranjang sejak masuk ke rumah tahanan. Semua ini berkat Jang Pen yang merasa kasihan pada Malan. Dia pikir bahwa dihajar banyak orang seperti itu sangatlah menyedihkan. Itu sebabnya setelah membawa Malan masuk, Jang Pen langsung membaringkan Malan di atas ranjangnya. Nyonya besar Xiao masuk ke dalam ruangan. Dia memandang Malan yang terbaring di atas tempat tidur sambil tertawa sinis. "Astaga Malan, kamu benar-benar sudah mencelakai banyak orang hingga semua orang mengantri untuk menghajarmu. Menurut pandanganku, hidupmu tidak akan mudah setelah ini." Hati Malan sepertinya akan hancur sebentar lagi. Dia sedang berpikir kenapa para polisi itu tidak kunjung melepaskannya. Jika benar demikian, maka hal tersebut akan sangat merugikan dirinya. Di dalam sel dipukuli, di luar sel juga demikian. Dalam satu hari, Malan harus menerima beberapa kali pukulan. CBB juga ikut menanggapi nenek. "Nenek, aku pikir wanita murahan ini tidak akan bisa bertahan hidup selama puluhan tahun. Jika melihat fakta bahwa dia terus dipukuli paling-paling 2 sampai 3 bulan kemudian dia pasti sudah mati." Nyonya besar Xiao tertawa, "Ya ampun, dia memang pantas mendapatkannya, benar-benar pantas." Dengan itu, Nyonya besar Xiao duduk di hadapan Malan yang sedang babak belur. Wanita tua itu kemudian berkata penuh semangat, "Hahaha, Malan, dalam mimpi pun kamu pasti tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini, bukan? Baguslah kalau begitu kamu tinggal saja di sini. Aku dan si Wewe sebentar lagi akan bebas dan kami akan menikmati kehidupan di Thomson kelas atas." Malan berkata dengan sedih, "Meskipun kalian akan tinggal di Thomson kelas atas, tapi tidak perlu sampai mendoakan diriku mati, bukan? Mau bagaimanapun, aku adalah menantu perempuan di keluarga Xiao. Aku adalah istri dari putramu, juga ibu dari cucumu. Kamu tidak boleh sekejam ini kepadaku." Nyonya besar Xiao tersenyum dingin. "Benar sekali, aku memang kejam. Lagi pula aku tidak pernah menganggapmu sebagai menantu di keluarga Xiao. Manusia sampah sepertimu mana bisa menjadi menantu di keluarga Xiao. Sesampainya di Thompson kelas atas nanti, aku akan meminta anakku mengganti istri supaya keluarga kami bisa lebih bahagia. Hal tersebut akan menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu hanya perlu tinggal dan membusuk di dalam sini." Malan hampir meledak saat mendengar hal ini. "Apa kamu ingin Xiao Changkun memiliki istri baru dan menikmati kehidupan bahagia bersama kalian? Mimpi saja dasar wanita tua. Tunggu saja, aku pasti akan bebas. Tiba saatnya nanti aku akan balik menertawakanmu." Pikiran Malan sedang berkecamuk penuh emosi sampai tiba-tiba penjaga datang dan membuka pintu. "Malan, kamu sudah dibebaskan. Kemasi barangmu dan ikut aku mengisi beberapa dokumen. Setelah itu keluargamu bisa membawamu pulang." Wow, luar biasa guys. Ternyata Malan benar-benar dikasih
dikeluarkan dari sel karena petugas sudah memanggilnya dan harus menandatangani beberapa dokumen untuk dia bisa keluar dari sel. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika kalian berkenan, share ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.